warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 hari ini akan membahas mengenai learning vector quantization. Sebelumnya, saya perkenalkan untuk kelompok 8 yaitu ada Lukman Asrika, ada Intan Rahmawati Sinaga, kemudian Afdal Lesmana, dan Muhammad Ramdan. Learning vector quantization. Learning vector quantization atau LVQ adalah suatu metode jaringan syarat tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Berikut adalah arsitektur dari LVQ. Yang pertama yaitu ada X1 sampai X6, itu merupakan data inputnya. Y adalah vektor bobot. Y1 adalah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan neuron pertama pada lapisan keluaran. Y2 adalah vektor bobot yang menghubungkan setiap neuron pada lapisan masukan neuron kedua pada lapisan keluaran. X min Y adalah perhitungan yang bertindak sebagai badan sel. F adalah fungsi aktivasi dan Y adalah data keluaran. Algoritma Learning Vector Quantization menurut Fawcett tahun 1994. Yang pertama yaitu tetapkan bobot atau W, maksimum iterasi atau epoch, dan maksimal epochnya, error minimum atau EPS, dan learning rate atau alpha. Kedua, masukkan input X, M, N, di mana M sama dengan jumlah input dan N sama dengan jumlah data. Target yaitu T dalam kurung 1, N. Yang ketiga, tetapkan kondisi awal, yaitu epoch sama dengan 0 dan F sama dengan 1. Yang keempat, kerjakan jika epoch kurang dari max epoch atau alpha lebih dari F. Itu epoch sama dengan epoch plus 1. Yang kedua, kemudian kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai dengan nilai N. Kemudian tentukan J sehingga X min WJ adalah minimum atau disebut sebagai CJ, dan perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alpha dikali X min WJ lama, dan jika T tidak sama dengan CJ maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alpha kali X min WJ lama, dan yang terakhir yaitu kurangi nilai alpha. Untuk keterangan rumusnya yaitu T sama dengan target, D adalah jumlah selisih antara data PM dan bobot, C adalah kelas selisih bobot terkecil, W sama dengan bobot, alpha sama dengan rasio pembelajaran, dan X adalah data. Baik, kita masuk ke contoh soal atau studi kasusnya. Misalkan diketahui data dengan 6 input vektor dalam dua kelas yaitu sebagai berikut. Data pertama adalah 1110 dengan kelas 1, data kedua adalah 1011 dengan kelas 2, data ketiga yaitu 0110 dengan kelas 1, data keempat 0011 dengan kelas 2, data kelima 1111 dengan kelas 1, data keenam 1001 dengan kelas 2, dan yang terakhir adalah contoh data pengujiannya yaitu 1011 dengan kelas 2. Misalkan dari soal tersebut diminta untuk diklasifikasikan sebagai data testing, maka yang pertama kali kita tentukan yaitu data dua input pertama ini dijadikan sebagai inisialisasi bobot. Data pertama dan keduanya yaitu 1110 di kelas 1 dan 1011 ada di kelas 2, dan data yang lain itu data ketiga sampai data ke-6 tadi pada tabel itu dijadikan sebagai data yang akan dilatih. Nah, dari data latih inilah yang digunakan untuk menemukan bobot-bobot baru. Sesuai dengan algoritmanya, maka inilah yang akan kita cari.
itu diketahui alfa sama dengan 0,05, maksimum eponya 10, dan penurunan alfa sama dengan 0,1 dikali alfa lama. Data yang dicari yaitu dari epoch pertama, itu data pertama yaitu 0110, dan 0110 ini diambil dari data ketiga atau data latih yang pertama. Karena kita memiliki dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2, maka setiap kelas akan dicari berdasarkan nilai jarak dari data dan bobot dari data tersebut untuk setiap kelasnya. Misalkan nilai dari kedua bobot ada yang lebih kecil, maka yang lebih kecil itulah yang kita perbarui bobotnya. Nah, untuk menentukan mana yang lebih kecil, maka dilakukan perhitungan, yaitu untuk bobot ke-1 sama dengan akar 0110, yaitu yang pertama yang sudah saya warnai merah sesuai dengan data yang pertama 0110, dengan pengurangan 1110. 1110 ini adalah didapatkan dari data yang dijadikan data inisialisasi pertama dan didapatkan hasil yaitu sama dengan 1. Kemudian bobot kedua dengan rumus yang sama, namun untuk data pengurangnya diambil dari data inisialisasi yang kedua 1011, dan didapatkan hasilnya yaitu 1,73. Nah, di antara bobot ke-1 dan bobot kedua ternyata yang jarak terkecil ada pada bobot ke-1, sehingga bobot 1 lah yang kita akan perbarui bobotnya. Untuk perhitungan bobot ke-1 baru didapatkan rumus yaitu W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang W11 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 0 minus 1 sama dengan 0,95. Jika dijadikan horizontal, berikutlah cara untuk memasukkan datanya. Yang merah yaitu adalah data, dan yang kuning itu adalah pengulangnya atau data pengurangnya atau data lamanya, sehingga didapatkan W1 baru yaitu 0,95110 dan W2 tidak berubah yaitu 1011. Untuk data kedua yaitu 0011 diambil dari data latih yang kedua, atau di tabel tadi itu adalah data nomor 4. Dengan mengambil rumus yang sama dan dihasilkan bobot ke-1 adalah 1,7 dan bobot kedua adalah 1. Antara 1,7 dan 1 tersebut adalah jarak terkecilnya yaitu bobot kedua yaitu 1. Sehingga bobot kedua lah yang akan kita perbarui bobotnya dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi data pertama. W21 baru sama dengan W21 lama ditambah alfa dikali X21 dikurang W21 lama, didapatkan yaitu 1 ditambah 0,05 dikali 0 minus 1, dan hasilnya adalah 0,95. Sehingga W2 baru yaitu 0,95011 dan W1 masih menggunakan W1 lama yaitu 0,95110. Untuk data ketiga 1111 itu diambil dari data latih. Data latih yang ketiga pada tabel yang pertama tadi adalah untuk data nomor 5. Dan didapat bobot ke-1 sama dengan 1,0023 dan bobot kedua sama dengan 1,0023. Karena antara bobot 1 dan bobot 2 ini adalah sama, itu bisa diambil keduanya, apakah mau diambil bobot 1 atau bobot 2. Namun untuk kasus yang ini akan dicontohkan untuk mengambil bobot ke-1, sehingga yang akan diperbarui adalah bobot ke-1, dan bobot ke-1 baru perhitungannya yaitu W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang W31 lama
yaitu 0,95 ditambah 0,05 dikali 1 minus 0,95 sama dengan 0,953. Sehingga W1 baru yaitu 0,953 0,05 dan W2 masih tetap sama seperti yang di data kedua yaitu 0,95 Kemudian data keempat atau data yang terakhir itu diambil dari data yang keenam, itu adalah 1001 dan didapat bobot ke-1 adalah 1,4, bobot kedua adalah 1,00125. Karena yang lebih kecil adalah bobot kedua, maka bobot kedua yang akan kita perbarui. Sehingga mendapatkan W2 baru yaitu 0,953, 0,95 dan 1, dan W1 0,95, 1 dan 0,05. Sebelum masuk ke epoch kedua dan seterusnya, maka alfa akan diupdate. Alfa sama dengan 0,1 dikali alfa lama sama dengan 0,1 dikali 0,05 sama dengan 0,005 dan dihitung sampai dengan epoch maksimum yaitu 10. Misalkan epoch sudah mencapai maksimum atau setelah epoch 10 didapatkan bobot-bobot seperti berikut. W2 sama dengan 0,953, 0,95 dan 1, W1 sama dengan 0,95, 1 dan 0,05. Maka data misalkan untuk menguji vektor yang tadi sesuai dengan tabel adalah data pengujian 1011, maka masuk kelas yang mana? Maka dilakukan perhitungan untuk mencari jarak terdekatnya, masih menggunakan rumus yang sama. Dan dihasilkan bobot kedua yaitu 0,0686 dan bobot ke-1 adalah 1,38. Karena ini adalah sudah data pengujian, maka rumus tersebut bukan mencari bobot mana yang akan kita perbarui, namun bobot tersebutlah yang akan masuk ke kelas mana. Karena ini adalah yang terkecil adalah bobot kedua 0,0686, maka dia akan masuk ke kelas ini. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.